Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Alfarizi dengan NIM B1B125088 akan membahas sedikit tentang tokoh-tokoh politik. Pertama, Plato. Plato adalah filsuf Yunani kuno dan murid Socrates. Pemikiran politik utamanya tertuang dalam karyanya yang monumental, De Republic. Dalam buku ini, Plato mencari definisi keadilan dan membayangkan bentuk negara ideal. Ia sangat skeptis terhadap demokrasi Athena yang ia anggap sebagai pemerintahan oleh massa yang tidak berpengetahuan dan emosional, yang berujung pada hukuman mati gurunya Socrates. Sebaliknya, Plato mengusulkan negara yang dipimpin oleh raja filsuf atau philosopher king. Ini adalah para pemimpin yang telah melalui pendidikan ketat dalam filsafat dan dialektika, sehingga mereka memahami bentuk kebaikan atau kebenaran tertinggi. Masyarakat idealnya dibagi menjadi 3 kelas: penguasa atau filsuf, pemikir, penjaga, dan pekerja. Keadilan, menurut Plato, tercapai ketika setiap kelas menjalankan fungsinya masing-masing dengan harmoni. Kedua, John Locke. John Locke adalah filsuf Inggris yang dikenal sebagai bapak liberalisme. Pemikirannya sangat memengaruhi revolusi di Amerika dan Prancis. Dalam Two Treatises of Government, Locke menentang gagasan hak ilahi raja. Ia berteori bahwa dalam keadaan alamiah atau sebelum ada pemerintahan, semua manusia setara dan memiliki hak asasi alamiah atau natural rights, yang ia definisikan sebagai kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Menurut Locke, orang-orang setuju membentuk pemerintahan melalui kontrak sosial dengan satu tujuan utama, yaitu melindungi hak-hak alamiah tersebut. Kunci dari teorinya adalah persetujuan rakyat atau consent of the government. Jika pemerintah gagal melindungi hak-hak ini atau menjadi tiran, rakyat tidak hanya berhak tetapi juga wajib untuk memberontak dan menggantinya. 3. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau adalah pemikir dari Jenawa yang karyanya The Social Contract dimulai dengan kalimat terkenal, "Manusia dilahirkan bebas, namun di mana-mana ia terbelenggu." Berbeda dengan Locke, Rousseau lebih kritis terhadap masyarakat modern dan properti pribadi, yang ia anggap sebagai sumber ketidaksetaraan. Teori sentralnya adalah kehendak umum atau general will. Ini bukan sekadar penjumlahan keinginan individu atau kehendak semua, melainkan kehendak kolektif yang selalu bertujuan untuk kebaikan bersama. Bagi Rousseau, kedaulatan sejati atau kekuasaan tertinggi harus selalu berada di tangan rakyat, dan pemerintah hanyalah pelayan dari kehendak umum. Kebebasan sejati menurutnya adalah mematuhi hukum yang kita buat sendiri secara kolektif. 4. Karl Marx. Karl Marx adalah filsuf Jerman, ekonom, dan bapak komunisme. Bersama Friedrich Engels, ia menulis The Communist Manifesto. Pemikiran Marx berpusat pada materialisme historis, gagasan bahwa seluruh sejarah manusia adalah sejarah konflik kelas yang didorong oleh kondisi ekonomi atau cara produksi. Dalam era kapitalisme, ia mengidentifikasi konflik utama antara kaum borjuis, kelas pemilik modal atau pabrik, dan kaum proletar, kelas pekerja. Marx berpendapat bahwa kapitalisme pada dasarnya eksploitatif karena pemilik modal mengambil nilai lebih dari hasil kerja buruh. Ia juga menggambarkan alienasi atau keterasingan yang dialami pekerja. Marx memprediksi bahwa kontradiksi internal kapitalisme akan memicu revolusi proletar yang pada akhirnya akan menghapuskan kepemilikan pribadi dan menciptakan masyarakat tanpa kelas. 5. John Stuart Mill. John Stuart Mill adalah filsuf Inggris yang sangat berpengaruh dalam tradisi liberalisme. Ia mengembangkan teori etika utilitarianisme, gagasan bahwa tindakan yang benar adalah yang memaksimalkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbesar. Namun, Mill membedakan antara kebahagiaan tinggi yaitu intelektual, moral, dan rendah yaitu fisik. Dalam karyanya On Liberty, Mill memberikan pembelaan paling kuat untuk kebebasan individu. Ia mengusulkan prinsip kerugian atau harm principle. Satu-satunya alasan sah bagi masyarakat atau negara untuk membatasi kebebasan seseorang adalah untuk mencegah kerugian bagi orang lain.
Mill adalah pembela gigih kebebasan berbicara, bahkan untuk pandangan yang salah, karena perdebatan adalah cara terbaik menemukan kebenaran, dan ia juga salah satu tokoh besar pertama yang secara vokal memperjuangkan hak pilih perempuan.